kutiba alaikumus kama namin qablikum la'allakum. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil sama Allah bukan orang Islam, yang dipanggil orang beriman. Orang beriman, kamu wajib berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Tanya Bu Teni, tanya yang beragama lain selain Islam, di mereka juga ada yang namanya puasa. Karena puasa bukan cuma buat orang Islam. Puasa kita nahan apa? Bukan lapar doang, Opi. Tapi kita menahan hawa nafsu. Saya tanya, nafsu kayak gimana bentuknya? Nggak ada yang lempar-lempar. Akso lempar-lempar, nafsu itu. Nafsu lempar-lempar. Nih dengerin. Waktu Allah bikin manusia, Allah bikin makhluk sebelum manusia, ada makhluk namanya malaikat. Malaikat makhluk yang tidak punya nafsu. Allah bikin lagi makhluk binatang. Binatang punya nafsu tapi nggak punya akal. Kalau ada kapal lewat. Dibikin manusia lengkap punya akal, punya nafsu. Tapi Allah bakal bilang begini. Allah bilang begini, tenang saja, aku akan cari tahu bagaimana cara menundukkan hawa nafsu. Kalau musuhnya segede Opik, masih bisa kita berantem sama dia. Mau segede apapun musuh kita, mau setangguh apapun dia. Bagaimana Nabi Daud mengalahkan Jalut. Nabi Daud kecil, musuhnya gede, bisa menang berantem. Tapi yang nggak bisa kita lawan, musuh yang tidak kelihatan. Musuh dalam selimut, baik, nikung. Diam, cebok. Ada perang yang paling besar namanya Perang Badar. Orang Islam 300 jumlahnya, orang kafir 1.000, 300 lawan 1.000, 1/3. Kita bisa menang dengan kekuatan yang walaupun hampir kalah dengan usaha payah. Tapi Nabi bilang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini perang kecil, kita akan menghadapi perang besar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Oke, saya mau cerita sedikit tentang penciptaan nafsu. Nafsu dibikin sama Allah sebelum dimasukin ke dalam tubuh Adam. Nafsu dibikin, jeger. Ya nafsu, man ana wa man anta. Allah bilang begitu ke nafsu. Nafsu, lu siapa? Saya siapa? Nafsu dengan sombongnya, ana, anta, lu gua. Sama banget. Malaikat siksa nafsu, kurung di tempat paling panas di neraka 1000 tahun sebelum dimasukin ke Adam. 1000 tahun dibakar nafsu, diangkat hitam. Ada kapal lagi duit. Setelah 1000 tahun, mungkin karena orang kalau dihukum jadi takut, 1000 tahun nafsu, malaikat panggilin nafsu ke hadapanku, kata Allah. Kembali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu, man ana wa man anta. Nafsu, engkau siapa, aku siapa? Dengan hitam albino, hitam nafsu. Iya dengerin. Mana wa man anta, aku siapa, kamu siapa? Nafsu habis dibakar, dia masih bilang ana, anta. Lulu gua. Malaikat bawa nafsu kurung tempat paling dingin 1000 tahun.
Yang di belakang resep banget ceritanya. Seribu tahun nafsu diangkat, udah kedinginan. Man ana wa man anta, anta anta. Lu buka. Ngawang ini. Akhirnya malaikat taruh nafsu di tempat yang biasa. Enggak dingin, enggak panas, tapi jangan kasih makan, jangan kasih minum. 1000 tahun. Pas 1000 tahun, dulu waktu dikurung badannya gede, Pek. Nafsu. Pas diambil 1000 tahun udah kurus ya. Enggak makan, enggak minum. Ditanya, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Anta Robbi wa ana abduka. Jadi cuma satu cara menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan cara mengendalikan makan dan mengendalikan minum. Bukan sholat caranya. Banyak orang sholat pada agak bener. Allahu Akbar. Betul. Tapi orang kalau puasa, orang kalau udah lapar perutnya, orang aus nih dahaganya, dia enggan berbuat maksiat, biasanya malas. Maka nafsu mengekangnya dengan cara puasa. Berikutnya, puasa bagaimana yang baik? Terakhir nih, ada 3 tingkatan puasa kata Imam Ghazali. Pertama, jangan sampai kamu di tingkatan yang pertama, yaitu shaumul am, puasanya orang umum. Puasa cuma sekedar nahan lapar, nahan aus. Ini puasa yang tidak berpahala, cuma menggugurkan kewajiban. Apa puasa yang begitu? Udah cuma sekedar nggak makan, nggak minum sampai maghrib, tapi mulutnya ngomongin orang, tapi tangannya iseng sama orang, tapi matanya sering ngeliat yang Nah itu puasa. Paling tidak, kata Imam Ghazali, tingkatin puasa kalian sampai di tingkatan yang kedua. Apa? Shaumul khos, puasanya orang khusus. Bukan cuma menahan makan, nahan aus, tapi juga menahan panca indranya nggak bermaksiat. Matanya nggak ngelihat hal-hal yang dilarang, kupingnya nggak dengerin omongan orang, mulutnya nggak sering ngomongin orang, tangannya nggak iseng sama orang, kakinya nggak nendang-nendang orang. Tahan aja diem. Makanya ada hadis yang katanya dibilang doib, naumu so'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Mendingan tidur kalau melek ngomongin orang, mendingan tidur kalau melek ngesengin orang. Nah, jadi puasa tahan makan, tahan haus, tahan panca indra. Tapi ada yang puasa yang tingkatan tertinggi. Ini puasa-puasa para wali biasanya. Sulit kita buat mencoba, tapi silakan. Shaumul khawasil khawas, puasa khusus, lebih khusus lagi. Apa itu? Yaitu dia menahan hawa nafsunya, nggak makan, nggak minum, nggak menahan panca indranya. Udah. Dan juga dia menahan dia punya hati, nggak ngomongin orang. Kadang ada orang mulutnya manis, hatinya manis, nggak boleh suzon. Iya Allah, ganteng banget hari ini, di hatinya apa sih? Nah, susah buat menjaga hati. Maka puasa tingkatan tertinggi adalah menjaga hati kita, nggak ngomongin orang, nggak bermaksiat sama orang. Dah, sebelum saya akhirin, ada masuk ke DM saya ngebuka pertanyaan puasa, hashtag Ustadz Ganteng gitu. Kalau pacaran, batal apa enggak? Boleh apa enggak? Terakhir nih, saya dengerin. Nggak usah pakai bulan puasa, bulan apa aja namanya pacaran gagal bohong. Tapi tidak membatalkan puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal. Puasanya nggak batal, tapi dia nggak dapat pahala. Oke?
Batal puasa makan minum, pacaran nggak makan nggak minum, tapi nggak berpahala. Nah, nanti sebelum saya tutup, kita salam-salaman ya sama bapak ibu guru sama teman-teman. Karena menyambut bulan suci Ramadan, biar nggak punya salah. Oke? Bapak ibu guru boleh maju ke depan. Kita salam-salaman sama teman-teman dan sama anak murid. Pasok kita salam-salaman. Boleh yang anak-anaknya sebelum bangun tempat makannya dimasukin ke tempatnya.